Baik, jadi tadi dari yang kita mau bahas adalah memvalidasi hal-hal yang karena ada dampaknya pandemi itu kan turun sesaat 2020 terutama dan mulai bangkit lagi ke 2021. Nah, bagaimana modelkan kan bukan terus angkanya diturunkan, dinaikkan, tapi kan bagaimana membuat struktur sehingga bisa mengikuti itu. Sampai di sini ada pertanyaan atau nggak jelas? Nanti kalau ada yang baru atau masih nggak paham, bilang ya, kalau enggak kita akan ini. Jadi ini kan biasa kita sudah ini, dan hari ini 6 minggu depan saya akan masukin kemarin Mbak Bonita yang dari itu yang mau bikin pengawasan. Jadi saya akan memodelkan pengawasan ketaatan perusahaan. Jadi kalau kita mensurvei satu perusahaan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan, jadi mana yang taat, nggak taat, petugasnya, terus kan ada yang taat sesaat, tapi nanti nggak taat karena toh mending bayar, gitulah. Maksudnya bayar di bawah tangan ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi sekali lagi kalau model dinamika sistem tuh nggak boleh disumputin yang hal-hal seperti itu. Kalau kalimatnya mau dilembutkan, misalnya korupsi diganti kebocoran dan sebagainya, itu sih istilah ya. Oke, ada pertanyaan seperti biasa. Ya, saya memang nggak membagikan dan silahkan berkonsultasi gratis ke saya, Pak Tasif dan rekan-rekan saya. Dan ini juga coba saya sudah bahas karena banyaknya permintaan pengen bisa fansimnya dan rasanya nggak mungkin ya kalau praktek terus hanya pertemuan yang 2 jam ini praktek. Nah, kemarin sudah berdiskusi sama Pak Erwin, Pak Yudi, dan rekan-rekan saya, monggo kalau mau 3 jam itu 1,5 juta mau mungkin antara 10 sampai 15 orang ya. Kalau kebanyakan kan pasti nggak akan efektif lewat daring. Begitu. Ya kalau mau di arrange online, kalau masih di Bandung dan sekitarnya mungkin ya bisa dijangkau begitu. Jadi silahkan bikin Zoom, arrange, bayar 3 jam 1,5 juta, silahkan cari pesertanya berbagi, begitulah kira-kira. Jadi bisa aja topiknya mau mulai insolvency atau topiknya mau yang model dibikin Bu Ina yang kemarin kita pengen bisa bikinnya dan sebagainya, itu monggo. Di ini pendampingan penelitian, silahkan kalau mau difoto orang-orang yang bisa dikontak. Dan seperti biasa saya selalu ingat jangan pakai istilah sistem dinamik karena artinya beda. Yang benar tuh kalau bahasa Indonesia tuh dinamika sistem. Ada pertanyaan sampai di sini atau ada usulan? Halo. Cukup Bu, mengikuti. Udah ya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan per topik. Setelah ini saya akan sampaikan penerapan berpikir sistem. Ya, yang bocor Mbak Bonita di ini ya. Penerapan berpikir sistem itu global model dalam kita manusia dan lingkungannya. Kita sendiri kalau kita mau sotoy nggak perlu orang lain, ya aksi dan informasinya dari diri sendiri. Bocor Mbak Bonita. Juga interaksi kita dengan Tuhan, tentunya ada ketentuan, informasi, dan ada aksi dan doa yang kita panjatkan untuk apa yang kita lakukan. Selain itu, antar manusia kita juga melakukan aksi, mereka juga bereaksi dan memberikan informasi. Dengan alam pun kita menyerap sumber daya dan informasi, kita melakukan aksi terhadap lingkungan, pembalakan atau pelestarian dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Kemudian dari alam teknologi juga teknologi pasti mengambil sumber daya dari alam, apakah dia bahan mineralnya, artinya logamnya, hal-hal lain dan informasinya, dan dari artefak atau teknologi membuang limbah ke alam. Nah kalau di sana ini aksi ini juga termasuk buang limbah, itu kira-kira ya. Artinya kan ini diambil besarnya. Teknologi memberikan informasi kepada manusia lain juga memberikan aksi dan informasi. Nah, kemarin ada pertanyaan dari sini, misalnya kita saat ini interaksinya gimana? Ada saya di sini memberikan aksi mengajak rekan-rekan belajar bersama,
rekan-rekan memberikan aksi dan informasi pakai laptopnya masing-masing, termasuk saya. Kemudian saya juga mendapatkan informasi dari ini, tanya Mbak Bonita gimana caranya ini, udah kelihatan belum? Nah itu kan seterusnya. Artinya ini istilahnya global model ya, jadi bukan causal diagram. Artinya untuk kita menjelaskan itu perlu mudah kita memahami, berpikir itu dimulailah dengan global model. Sampai di sini ada pertanyaan? Insyaallah ini penjelasan saya yang 7 menit kultumnya. Nah, berpikir sistem itu di luar negeri diperkenalkan sejak dini. Karena kita di sini nggak diajarkan melakukan analisis sejak dini. Sering kejadiannya adalah kita tidak terbiasa melihat sesuatu secara menyeluruh, big picture. Sering kita jumpai penelitian analisis ya dasarnya model mental dan rata-rata linear thinking dan oriented thinking. Artinya terus kalau ditanya kenapa, loh itu kan di luar lingkup saya Bu, loh kalau itu dimasukkan nanti terlalu kompleks, terus nggak ada datanya Bu. Nah hal-hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau berpikir sistem datanya kan tidak hanya data numerik, tapi juga cerita dan hal-hal yang berupa pengalaman, kemudian ya hasil survei, itu yang dimaksud. Mbak Bonita merasakan sekali yang dimaksud tidak perlu data ya Mbak Bonita ya. Iya, Bu. Bagaimana membuat analisis, mencari di untuk tahu kargo, perkembangan kargo, loading kargo ke satu bandara itu bisa dari Jerman, bisa kemudian yang di-track oleh industri dari Karawang, dari Bekasi, dari Cikarang dan sebagainya. Jadi, nah ini salah satu contoh tadi dalam kehidupan sehari-hari, masih topiknya penerapan berpikir sistem, saat kita mengemudi menggunakan model mental. Ada yang nggak pernah mengemudi? Kalau dibonceng pun ya bisalah mencoba merasakan. Jadi kalau kita mengemudi kan pasti punya tujuan ya, mau kemananya, iya atau enggak? Iya Bu, itu udah pasti Bu. Nah, tujuan itu adalah long term-nya kan, karena Bapak kan masih di sini, bisa belok ke kiri, ke kanan, tergantung tujuannya kan, iya atau tidak? Ya, kebayang? Tapi ada tujuan jangka pendek juga. Tujuan jangka pendeknya apa? Nggak ditabrak atau nggak nabrak. Kan lagi di jalan, iya nggak? Iya, setuju. Kan kita selalu punya gap tadi, kalau kita punya tujuan kan, kita ada di mana saat ini, terus mau kemana kan? Iya. Kalau nggak kan berhenti di jalan kan? Benar. Kalau misalnya kita bareng antar, misalnya ini pulangnya kalau supir, mau kemana Bu? Sebentar Pak, saya mikir kan supirnya pasti berhenti dulu dong. Belum tahu tujuannya. Iya enggak? Dia kan nggak akan jalan dulu. Kalau dia argo ya nanti argonya di ini, kalau sudah jelas kan. Iya atau enggak? Iya, iya Bu. Jadi kebayang ya, jadi ada long term plan-nya, goal-nya, tujuan jangka panjangnya, sampai satu tujuan. Misalnya, Bapak Ibu dari rumah mau ke kantor, tujuannya ke kantor. Lewat satu jalan raya. Di jalannya kan tujuannya nggak nabrak maupun ditabrak kan. Ada lagi tambahan misalnya dalam waktu sekian menit harus nyampe sehingga pilih jalan yang lain dan sebagainya, itu bisa masuk dalam urutan tujuannya tadi kan, tapi ujungnya kan ke kantor. Oke? Ya, setuju. Nah, pada saat ini supaya tadi mencapai tujuan, kan otak kita mikir kan, ngelihat oh depan ada mobil, nggak mungkin kan Ibu belok kiri kencang jeret nabrak, itu kan nggak. Depan ada motor, itu kan perintah model mental kita memerintahkan otak kita, memerintahkan tangan, kalau ada mobil bandel itu klakson. Iya enggak? Iya. Kalau ada yang di depan itu ngerem mendadak, kakinya diperintahkan otak untuk ngerem. Ya, itu kan semua terjadi dinamis kan? Gap-gap yang selalu dilihat secara dinamis kan? Oke? Jadi sebetulnya kita, walaupun tadi memang kalau di luar negeri belajar dari kecil atau ini, kita pun dalam keseharian
sering sudah menggunakan model mental yang berpikir sistem, tidak linier. Yaitu contohnya saat mengemudi. Ada tujuan jangka panjang, tadi sampai tujuan dengan selamat, tujuan jangka pendeknya tidak nabrak atau ditabrak. Ya enggak? Iya, setuju. Kalau ada orang yang bandel shot kan, ibu minggir kan? Ibu bapak minggir. Jadi setiap saat mata mengamati gap antara tujuan dan posisi saat ini kan? Iya enggak? Iya. Baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Kalau misalnya macet di sana, ibu ganti arah, tapi kan tetap itu artinya mengupdate gapnya kan, mengupdate ininya, jalannya kan, caranya kan, tapi tidak mengupdate tujuan, paham? Jadi mengirim informasi ke otak sehingga otak memerintahkan tangan untuk menggerakkan kemudi, mau lurus ke kiri atau ke kanan, atau kaki menginjak gas atau ngerem. Iya enggak? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi proses feedback ini yang berlangsung secara dinamis sehingga mencapai tujuan. Kalau sudah mencapai tujuan, sudah nyampe kantor, berhenti kan? Iya. Mobil diparkir, selesai. Iya enggak? Enggak ada upaya lagi terus ngebut, balik lagi ke jalan, kan enggak gitu. Nah, sudah tercapai tujuan. Dan di sini ada condition, yaitu diri kita dan climate. Apa itu condition? Atau condition itu lebih ke reaksi internal. Kita dalam kondisi terburu-buru, pusing, mabok, atau hati nggak nyaman, itu kan mempengaruhi tadi kan, selama mengemudi. Iya atau enggak? Benar. Climate-nya misalnya lagi hujan, deras, terus gelap. Atau juga bisa di dalam mobil, misalnya saya mengendara, saya contohkan, bawa Pak Tasrif. Gaya saya mengemudi beda. Ke kiri, sen kiri, ke kanan, sen kanan. Kalau enggak, jarang pakai sen. Kenapa? Kalau enggak dia ngomel. Bu Ina ini enggak tertib, enggak disiplin. Parkir pun itu harus di dalam garis. Kalau sering kalau beliau lihat, ini pasti Bu Ina yang nyupir. Saya kan asalan. Itu kan ada climate yang mempengaruhi saya kan. Iya, benar. Paham sekarang antara bedanya climate and condition? Iya. Halo. Ini cara saya mengulang buat yang baru maupun yang lama, jadi bisa ikut. Jadi faktanya kita mampu berpikir sistem kalau mau. Jadi SD-ST itu nggak susah. Kalau dibilang, susah Bu, ribet belajar sistem dynamic, system thinking, itu hanya opini. Ngerti bedanya fakta sama opini? Halo? Fakta itu realitanya. Opini itu pemikiran yang kita karena pengaruh-pengaruh yang nggak jelas, hoax, atau hanya katanya-katanya, tapi kita percaya. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpikir sistem, bedakan antara problem dan simptom. Terus bedakan antara fakta dan opini. Kemudian amati secara menyeluruh, secara big picture, baik climate maupun condition-nya. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang penerapan sistem dinamik. Jadi nanti buat yang mau mengklik jadi satu YouTube, cukuplah 7 menit atau 10 menit. Baik, terima kasih sampai di sini. Silahkan jika ada yang komentar atau bertanya atau kurang jelas. Jadi mudah kan kebayang berpikir sistem itu apa sebenarnya. Jadi bukan bikin program, bukan bikin modelnya, enggak. Tapi bagaimana kita menggunakan pemikiran kita berpikir dengan melihat semuanya secara menyeluruh. Enggak terpotong-potong. Oke? Iya, Bu. Halo? Oke.